hajatnya malaikat. Malaikat punya hajat di majelis seperti ini. Bentar, mestinya manusia punya hajat di majelis begini. Punya hajat, sakit pengen sembuh, punya harapan, doa pengen dikabulkan, punya niat pengen diluluskan niatnya, wah ulangan, ataupun juga ada ujian semester, pengen lulusan. Dia punya hajat. Akan tetapi malaikat punya hajat, dan mereka berupaya hajat itu terwujudkan, mencapai hajat keperluan mereka adanya di sini, di majelis kayak begini. Itu malaikat berpanggil satu sama lain, halumu ila hajatikum, ayo kemari, di sini hajatnya kalian. Subhanallah. Sehingga mereka berkumpul. Ini kita yang hadir luar biasa. Kita kumpul di sini nih dari Syekh Hermania dan lainnya, para pecinta Nabi Muhammad di pesantren Nurul Iman, pimpinan Kiai Ahmad Mustafa. Masya Allah. Alhamdulillah kita kumpul di sini, jumlah kita banyak, yang laki yang perempuan. Tapi yang hadir dari malaikat jauh lebih banyak daripada manusia yang hadir. Banyak, cuma kita nggak ngelihat aja. Mata nggak ngelihat, tetapi hati kita beriman dengan hadis Nabi Muhammad. Kita beriman. Nabi bilang malaikat pada hadir, jumlah mereka banyak. Tahu nggak, saking banyaknya nih, daratan nggak cukup buat mereka, sehingga mereka tuh membubung ke atas ke langit. Membubung ke atas ke langit. Itu malaikat-malaikat tersebut. Karena ada mereka hadir, Masya Allah, di majelis tersebut, di majelis yang semacam ini. Alhamdulillah, ini majelis malaikat aja berebutan hadir, dan nggak muat untuk mereka ruang ini. Ada malaikat hadir konser? Nggak ada. Ada malaikat hadir pengen nonton bola, ngantri, beli tiket, tunggu dulu, sabar, lagi barisan malaikat yang mau masuk. Nggak ada. Tetapi malaikat hadir di majlis yang semacam begini, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad, dan beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Perucapan Nabi Muhammad semata-mata wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatun. Subhanallah. Nah, saudara-saudara sekalian, ngomong-ngomong, apa sih hajatnya malaikat? Sedikit nih kita belok. Apa sih hajatnya malaikat di majelis macam begini? Dalam hadis yang lain, ketika orang ngumpul zikir kepada Allah di masjid ataupun di luar, yatluna kitaballah yatadarasunahu bainahum aw yadhkuruna Allah taala, baik tilawatul Quran ataupun berzikir, termasuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ketika terjadi majelis kayak begini, terjadi 4 hal. Hal yang pertama, ghasyiyatuhum rahmah. Rahmat Allah Ta'ala itu turun, meliput semua yang hadir. Itu rahmat Allah Ta'ala, turun kepada semua. Kemudian yang kedua, sakinah. Sakinah merasuki hati dan sanubari tiap orang yang ada di situ. Tahu gak sakinah itu apa? Rasa adem, nyaman, tentram. Subhanallah. Sakinah didapetin kalau kita hadir majelis, atau kalau kita berzikir kepada Allah, atau kita tilawatul Quran, atau kita ketemu orang-orang soleh yang kata walaupun nggak ngomong apa-apa, ketemu orang-orang ahli zikir, solihin, nggak ngomong apa-apa, ngelihat mereka aja langsung hati itu berasa adem, nyes, gitu kayak Airbus. Sakinah. Nazalat alaihim as-sakinah. Sakinah turun kepada mereka, dan itu adalah hal yang langka. Begitu. Makanya orang-orang yang pada stres, lu nggak hadir majelis, sumpah lu nggak hadir majelis, obatnya ada di sini, ada di majelis. Hadir majelis, ngumpul, nyampur, bergaul sama malaikat-malaikatnya Allah, bergaul sama malaikat. Enak nggak kita nongkrong di sini, nongkrong bareng malaikat? Beneran, kita nongkrong bareng malaikat. Wah, ini omongan berlebihan. Ada lagi yang mau yang lebih lagi. Ada yang lebih lagi. Ada omongan yang lebih gede daripada kalimat nongkrong bareng malaikat. Apa? Kita duduk bersama Allah. Loh bagaimana? Dalam hadis qudsi Allah bilang, ana jalisu man zakarani. Aku adalah teman duduk bagi setiap orang yang berzikir kepadaku. Subhanallah. Kita duduk di sini. Ya, terang aja, rahmat turun,
Semua yang hadir itu dirasuki dengan sakinah, tentram, damai. Begitu. Wa haffadhumul malaikah, dikelilingin oleh malaikat. Malaikat ngerubung semuanya. Subhanallah. Malaikat ngerubung. Udah gitu, apalagi? Wa dzakarahumullah fi man indah. Allah membanggakan mereka yang hadir di hadapan para malaikat-malaikatnya. Dibanggakan di hadapan para malaikat-malaikat yang enggak hadir. Yang hadir ya udah. Terus yang enggak hadir, Allah Ta'ala membanggakan semua yang hadir di hadapan para malaikat-malaikatnya. Tuh, ada majelis, hambaku pada berzikir, pada bersolawat, dibanggakan oleh Allah. Yang hadir, fulan, disebut malaikat juga. Dibanggakan oleh Allah Ta'ala di hadapan malaikat yang lain. Disebut oleh Allah, itu adalah hajatnya malaikat. Ingin disebut oleh Allah. Dan itu juga anugerah ini, rahmat, sakinah, kehadiran malaikat, dan yang terbesar dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Subhanallah, di hadapan para malaikat-malaikatnya. Terus rahmat Allah turun. Makanya majelis kayak begini tempatnya rahmat, bukan tempatnya laknat. Betul gak? Majelis kayak begini tempatnya rahmat, tempat kita merahmati, menyayangi, mengasihi, mencintai. Dan orang yang paling banyak pulang dari majelis begini, jatahnya paling banyak dari rahmat Allah, yang paling banyak jatahnya dari rahmat Allah adalah orang yang paling merahmati kepada sesama, yang paling ithar. Tahu gak ithar? Mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini ada yang enak kamu duluan, begitu, mengutamakan orang lain. Sebab kemuliaan, keunggulan bukan yang duduk paling depan, bukan yang paling maju, bukan yang paling dekat, itu mah fisik, nggak begitu. Tetapi keunggulan itu adalah yang paling penyayang, yang paling isar, paling mendahulukan orang lain. Keunggulan yang menganggap dirinya saya di antara semua yang hadir, saya paling rendah, saya paling hina, saya paling kerdil, saya paling nggak punya apa-apa. Ini orang yang paling unggul. Tuh, majelis nih turun rahmat, ghasyiyatuhum rahmah, rahmat datang turun. Yang paling banyak jatah rahmatnya yang paling menyayangi kepada sesama, menyayangi kepada sesama yang hadir, menyayangi orang tuanya, pulang jadi makin birrul walidain, makin bakti kepada ibu bapak, menyayangi kepada anak. Bagaimana nyayangin anak? Kasih apa yang dia mau, bukan ngedidik tuh anak. Tuh anak nggak sholat, dibangunin, disemangatin untuk sholat, untuk rajin, untuk ibadat. Jaga pergaulan mereka. Kalau kita sayang kepada anak, jaga circle-nya mereka, begaulnya sama siapa? Di medsos kah? Di handphone kah? Dengan siapa? Jaga pergaulan mereka. Rahmat yang didapat dari majelis ini adalah dengan kita tarbiyah, mendidik keluarga kita, istri, anak, kaum wanita kita, pakaiannya makin rapi atau enggak? Berpakaian dengan pakaian yang dirahmati Allah, jangan pakaian yang dilaknat oleh Allah. Bergaya, berfashion, bukan fashionnya barat, tapi fashion yang dipilihkan oleh Allah. Mana yang lebih hebat? Fashion yang dipilihkan oleh Allah, desainernya Rasulullah. Allah yang ngedesain, Nabi Muhammad yang menyampaikan. Itu kan pakaian, mestinya bangga, malah bilang wah kita mau dikurung, mau dipenjarakan, mau dibatasi oleh Tuhan. Ya, Allah Ta'ala ingin memuliakan kita, harusnya kan bangga daripada dilabelin pakaian kita, wah ini fashion nih gayanya Yahudi, ini gayanya Nasrani. Dan dia berbangga dengan itu, dan gak berbangga dengan gayanya Nabi Muhammad, dengan desainnya Nabi Muhammad, dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya itu kita girang. Sebagaimana setiap institusi berbangga dengan seragam dari institusinya.